Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini video kami buat untuk melengkapi UTS dengan dosen pengampu Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH. Perjanjian internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui dengan cara-cara: 1. Penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikat baik. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. Istilah perjanjian internasional yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian yang berlangsung antara suatu negara dengan negara lain, dan perjanjian internasional dilakukan untuk membuat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Tujuan utama diadakan perjanjian internasional adalah mensejahterakan negara-negara yang melakukan perjanjian. Perjanjian internasional terbagi dua, yaitu bilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan antara dua negara saja, dan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dilakukan lebih dari dua negara. Indonesia menjadi negara yang pernah melakukan perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Contoh perjanjian bilateral yaitu perjanjian Linggarjati dengan Belanda. Perjanjian Linggarjati adalah salah satu perjanjian internasional yang pernah dilakukan Indonesia dan menjadi perjanjian internasional yang sangat populer sampai saat ini. Perjanjian ini dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, dan ada beberapa keputusan penting yang dihasilkan dari perjanjian ini, yaitu pengakuan secara de facto 3 wilayah Indonesia oleh Belanda. Wilayah de facto yang dimaksud adalah wilayah Jawa, wilayah Sumatera, dan wilayah Madura. Berikutnya perjanjian Renville. Perjanjian internasional ini menjadi salah satu bentuk kerjasama yang sangat fenomenal karena dilakukan di atas geladak kapal perang dari Amerika Serikat. Perjanjian ini dilakukan oleh Indonesia dan juga Belanda. Salah satu isi perjanjian ini adalah persetujuan Belanda yang hanya mengakui 3 wilayah resmi Indonesia, yaitu Yogyakarta, Sumatera, dan Jawa Tengah. Perjanjian Rumroyen berikutnya. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda ini diselenggarakan di Hotel des Indes yang ada di Batavia. Salah satu isi perjanjian ini adalah pengembalian pemerintah Indonesia ke Yogyakarta, dan sesuai dengan fungsi perjanjian internasional yang mengharuskan sebuah perjanjian menguntungkan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Berikutnya perjanjian Bangkok. Perjanjian internasional yang terjadi di Thailand ini menjadi salah satu perjanjian yang diisi oleh banyak negara
Dan 5 negara yang masuk dalam perjanjian ini adalah Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Salah satu tujuan perjanjian internasional ini adalah menghentikan konfrontasi dengan negara Malaysia. Berikutnya perjanjian New York. Perjanjian New York ini terjadi antara Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Salah satu isi perjanjian dari perjanjian ini adalah Irian Barat yang mulai diserahkan Belanda pada Indonesia, dan ada macam-macam perjanjian internasional yang pernah dilakukan di Indonesia. Namun perjanjian ini termasuk salah satu perjanjian yang sangat penting. Contoh perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral se-ASEAN di bidang penanggulangan bencana pada tahun 2011. Pertemuan multilateral para kasat atau Panglima Angkatan Darat se-ASEAN tahun 2011 ini diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta pada tanggal 26 November 2011. Pertemuan yang ke-12 ini dihadiri oleh 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Burma, Kamboja, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Penandatanganan kerjasama bantuan bagi negara anggota yang mengalami musibah ini disepakati untuk memberikan dengan tulus tanpa disertai kepentingan negara pemberi. Ditandatangani oleh seluruh kepala staf Angkatan Darat atau Panglima se-ASEAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.